Selamat pagi semuanya. Di sini saya Lumis Natalia akan menjelaskan mengenai materi bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang dimana yang akan saya jelaskan yaitu perundingan Linggarjati. Mungkin sebagian dari kalian sudah mengetahui mengenai perundingan Linggarjati karena sebelumnya materi perundingan Linggarjati sudah dibahas di SD ataupun di SMP. Jadi di sini saya akan membantu kalian untuk mengingat kembali mengenai perundingan Linggarjati. Baik, dimulai dari definisi perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah yang dimana perundingan ini dilakukan antara dua negara, yaitu negara Indonesia dan negara Belanda. Yang dimana perundingan ini menghasilkan suatu kesepakatan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Jadi pada intinya, perundingan Linggarjati untuk memperoleh status kemerdekaan Indonesia. Perundingan ini dilaksanakan di Linggarjati Cirebon dan pada tanggal 11 sampai 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah pada tanggal 25 Maret 1947. Nah, adanya perundingan Linggarjati pasti adanya suatu sebab dilaksanakan perundingan Linggarjati ini, yang dimana adapun latar belakang dilaksanakannya perundingan Linggarjati. Karena pada perundingan Hague-Veluwe tidak didapatkan ataupun tidak dihasilkan suatu kesepakatan di antara negara Belanda dan negara Indonesia. Yang dimana Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, walaupun Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal tersebut, Belanda masih saja mengincar Indonesia untuk dapat kembali berkuasa. Adapun isi daripada perundingan Linggarjati yang pertama adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Indonesia harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949. Yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda bekerja sama untuk membentuk Republik Indonesia Serikat. Dan yang terakhir, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk aliansi Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai presidennya. Adapun tujuan dilaksanakannya perundingan Linggarjati. Yang pertama, Belanda mengakui status kemerdekaan Indonesia. Tujuan utama dilaksanakannya perundingan Linggarjati adalah untuk memperoleh pengakuan status kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Yang kedua, dunia mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia sangat penting bagi Indonesia karena pada tujuannya secara otomatis jika Indonesia mendapatkan pengakuan secara internasional, justru mendapatkan dukungan dari negara-negara lain yang dimana dapat mendukung Indonesia dari penjajahan termasuk hak asasi manusia. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi Linggarjati. Sekiranya ada kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan terima kasih. Agresi militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan juga Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dimana dilaksanakan dari tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. Tanggal 21 Juli 1947, serangan ini dilakukan pada dengan sasaran kota-kota besar di Jawa, daerah perkebunan dan juga daerah pertambangan. Tujuan dari Belanda melakukan serangan atas RI ialah menghancurkan RI. Tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan juga Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar agenda Dewan Keamanan PBB. Itu diterima dan dimasukkan sebagai agenda dalam pembicaraan sidang Dewan Keamanan PBB. Setelah itu, ada tanggal 30 Juli sampai 4 Agustus 1947. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, Komisi Konsuler menyatakan bahwa tanggal 30 Juli sampai 4 Agustus 1947 pasukan Belanda masih melakukan gerakan militer. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Sentiasari, nomor absen 44. Nah, di sini saya juga mendapatkan untuk menjelaskan untuk bagian F, dampak positif dari perjanjian Linggarjati. Citra Indonesia di mata dunia internasional semakin meningkat dan pengakuan
Belanda atas kemerdekaan Indonesia mendorong negara-negara lain untuk secara sah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang ke, dampak negatif dari perjanjian Linggajati adalah Indonesia hanya memiliki wilayah yang sangat kecil, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Selain itu, Indonesia harus bergabung dengan Persemakmuran Indo-Belanda. Baik, saya akan menjelaskan bagian H, yaitu tentang tokoh perjanjian Linggajati. Berikut nama-nama tokoh dalam kesepakatan Linggajati. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Sultan Syir sebagai presiden, Alka Gandhi, Susanto Tripudjo, Muhammad Rim, sedangkan pemerintah Belanda diwakili oleh Wilsermon sebagai ketua, H.J. van Mook, Max van Paul, V. den Berg. Pemerintahan Inggris sebagai perantara atau penegak diwakili oleh Lord Killian. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Ari Putri Trenggalam, nomor absen 40 dan nomor absen baru 41. Saya dari kelas 11 MIPA 7, jadi saya dari kelompok 3 dan hari ini saya akan mempresentasikan materi sejarah yaitu Komisi 3 Negara. Komisi 3 Negara, definisinya adalah Komisi 3 Negara atau yang biasa disingkat dengan KTN adalah komisi yang dibentuk Dewan Keamanan PBB pada 26 Agustus 1947. Tujuan KTN yaitu sebagai penengah konflik antara Indonesia dan Belanda dalam agresi militer Belanda yang terjadi pada Juli 1947. Berikut adalah anggota dari Komisi 3 Negara. Anggota KTN terdiri atas Australia yang dipilih Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat yang dipilih oleh Belanda dan Indonesia. Perwakilannya yakni sebagai berikut. Yang pertama, delegasi dari Belgia yang mewakili Belanda dalam Komisi 3 Negara adalah Paul van Zeeland. Yang kedua, anggota KTN dari Australia yang menjadi wakil dari Indonesia adalah Richard C. Kirby. Yang ketiga, delegasi dari Amerika Serikat sebagai perwakilan Belanda dan Indonesia dalam Komisi 3 Negara adalah Dr. Frank B. Graham. Berikut ada peran utama KTN. Yang pertama itu menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda. Pada 20 Oktober 1947 diadakan acara pertemuan KTN di Sydney, Australia untuk membahas lebih lanjut terkait tugas KTN. Dalam pertemuan ini, Amerika Serikat mengirim perwakilannya Dr. Frank Graham, sementara Australia diwakili oleh Richard C. Irby dan Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland. Pertemuan di Sydney menyatakan bahwa salah satu tugas utama KTN adalah menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda secara damai. Dengan demikian, apabila salah satu pihak baik Indonesia maupun Belanda hendak melakukan agresi militer ke negara lain, ketiga negara anggota KTN akan langsung mengerahkan kekuatannya guna menenangkan situasi. Peran utama KTN yang kedua yaitu mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam perundingan Renville. Komisi 3 Negara berusaha mendekatkan kedua belah pihak guna menyelesaikan persoalan-persoalan militer dan politik. KTN kemudian mempertemukan kembali Indonesia dan Belanda dalam perundingan Renville. Amerika Serikat sebagai salah satu pihak penengah dan netral menyediakan kapal USS Renville sebagai tempat bertemunya Indonesia dan Belanda. Setelah dibujuk, Indonesia dan Belanda bersedia menghadiri perundingan pada 8 Desember 1947 yang kemudian dikenal sebagai perundingan Renville. Dalam perundingan ini, pihak Indonesia diwakili oleh Amir Jarifuddin, delegasi Belanda diwakili Abdul Qadir Widjojo Atmojo, yaitu orang Indonesia yang pro-Belanda, dan Frank Graham sebagai perwakilan Amerika Serikat. Pokok pembahasan dalam perundingan ini adalah upaya gencatan senjata dan penyelesaian masalah garis demarkasi Van Mook. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kemang Panji Pranyana. Kali ini saya akan membaca atau melanjutkan
membaca dari cerita perjuangan mempertahankan kemerdekaan, yaitu Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. B. Latar belakang perundingan Linggarjati pada 11 sampai 13 November 1946 menyepakati berdirinya Republik Indonesia Serikat atau RIS yang diakui Belanda. Hasil perundingan disahkan pada 25 Maret 1947. Namun, Belanda ternyata hanya mau mengakui kedaulatan RIS sebatas Jawa dan Madura saja. Belanda bahkan melanggar perjanjian Linggarjati dengan melancarkan serangan pada 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Serangan ini dikenal dengan sebutan agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1 membuat sebagian dunia internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melontarkan penyesalan. Mereka mendesak Belanda agar menghentikan serangan dan segera menggelar perundingan damai dengan pihak Indonesia. Yang C. Tokoh delegasi perundingan Renville atas desakan Dewan Keamanan PBB, Belanda dan Indonesia menggelar perundingan di atas kapal perang milik Amerika Serikat bernama USS Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Adapun para tokoh yang terlibat dalam delegasi dalam perjanjian Renville adalah sebagai berikut. Delegasi Indonesia terdiri dari Amir Syarifuddin, Ali Sastromijoyo, H. Agus Salim, Dr. J. Leimena, Dr. Chwatik Len, dan Nasrun. Delegasi Belanda beranggotakan yaitu H.I. van Vredenburg, Dr. P.J. Koch, dan Dr. Chehar Soumokil. Yang D. Isi perundingan Renville. Perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1945. Isi dari perjanjian tersebut adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan segara. Yang kedua, Republik Indonesia merupakan negara bagian dari dalam RIS. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk, dan wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Van Mook, dan tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda atau Jawa Barat dan Jawa Timur. Setelah itu akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan dikepala oleh Raja Belanda. Akan diadakan plebiscit atau semacam pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS. Dan yang terakhir akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstitusi RIS. Yang E. Dampak yang ditimbulkan dari perjanjian Renville. Yang pertama, ditandatanganinya perjanjian Renville mengubah arah perpolitikan Indonesia golongan kiri yang selama awal kemerdekaan ditempat dalam struktur pemerintah mulai tersingkir. Yang kedua, selain itu, perjanjian Renville mengurangi wilayah kekuasaan Indonesia yang telah diakui secara de facto, sangat merugikan pihak Indonesia. Pemblokadean bahan makanan dan kebutuhan pokok yang dilakukan Belanda menyebabkan perekonomian Indonesia memburuk. Setelah itu, perjanjian ini juga menyebabkan TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah di daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Dan terakhir,
Kondisi ini melahirkan peristiwa Long March Siliwangi, sebuah perjalanan panjang para tentara divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Yogyakarta tak federal di Sumatera, di mana sebagian Sumatera masih wilayah Indonesia. Hal ini menandakan Belanda sudah mengingkari penjajahannya. Sekian dari video kali ini. Pembacanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Dimas Wirwan Finanda Pratama, nomor absen 7 dari kelas 47. Di sini saya akan membacakan agresi militer 2. Definisi agresi militer Belanda 2, serangan yang dilancarkan Belanda pada 19 sampai tanggal 20 Desember 1948. Operasi Gagak ini berawal dari serangan Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Tujuan agresi militer Belanda 2 adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda tidak menguasai Indonesia kembali. Latar belakang: setelah perjanjian Rhinfield, Belanda kemudian mendirikan beberapa negara bagian di wilayah bekas Hindia Belanda. Perjanjian Rhinfield sulit dilaksanakan kedua belah pihak, bahkan saling menuduh terjadi pelanggaran. 3. Tujuan literasi militer Belanda 2 yaitu menghancurkan status Indonesia sebagai negara kesatuan, menguasai Yogyakarta pada saat ibu kota negara, menangkap pemimpin Indonesia. Kronologi agresi militer Belanda 2. Agresi militer Belanda terjadi pada tanggal 19 sampai tanggal 20 Desember 1948, yaitu saat Belanda menyerang Yogyakarta. Kekuatan militer Belanda yang cukup besar membuat perlawanan Indonesia tidak berarti. Sementara itu, pemimpin militer Indonesia memutuskan untuk melakukan perang gerilya. Belanda mencoba membenarkan aksi militernya dengan beberapa alasan, antara lain: A. Terdapat infiltrasi yang dilakukan pasukan Indonesia ke daerah yang diduduki Belanda. B. Pemerintah Indonesia tidak berdaya untuk mengendalikan TNI yang merusak keamanan dan ketentraman. Selain itu, pemerintahan Indonesia dianggap tidak bisa memenuhi janji karena tidak berkuasa dan golongan di daerahnya. C. Pemerintahan Indonesia tidak dapat menekan bahaya komunis. Dukungan dunia internasional terhadap Indonesia saat agresi militer 2. Kejadian agresi militer 2 menuai banyak kecaman dari negara-negara di Asia. Konferensi tersebut diselenggarakan dengan tujuan memberikan dukungan politik dan moral bagi perjuangan rakyat Indonesia. Dampak agresi militer 2. Peristiwa agresi militer Belanda 2 ternyata memberikan dampak kedua belah pihak, baik Indonesia atau Belanda. Dampak untuk Indonesia: serangan tersebut menyebabkan beberapa tokoh Indonesia tertangkap dan diasingkan di luar Jawa. Banyak korban tewas di kelompok TNI. Dampak untuk Belanda: pasukan Belanda tidak merasakan kemenangan sepenuhnya karena TNI berhasil melakukan serangan balik. Pasukan Belanda kewalahan menghadapi serangan balik TNI. Baik, itu saja. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putra Inabda Oktavianisa Putri, kelas 11 IPA 7, nomor absen 43. Hari ini saya akan membawakan materi PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Berikut adalah materinya. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilaksanakan dari tanggal 22 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949 yang diketuai oleh Syarifuddin Prawiranegara yang disebut juga sebagai Kabinet Darurat, di mana susunan dari pemerintahan darurat ini adalah terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, beberapa panglima, dan juga beberapa menteri. Tujuan dari PDRI ini adalah untuk mempertahankan dan juga menegakkan pemerintahan Republik Indonesia. Selain itu, PDRI memiliki 2 peranan penting.
Yang pertama, itu adalah sebagai mandataris kekuasaan pemerintah RI dan juga sebagai pemerintahan pusat. Lalu yang kedua, itu adalah sebagai kunci arus informasi agar komunikasi antar daerah tidak terputus. PDRI menjalin hubungan dan juga berbagi tugas dengan perwakilan RI di India, di mana dari India, dunia semakin mengetahui bagaimana perjuangan dari bangsa Indonesia, sehingga hal ini menguntungkan posisi Indonesia. Lalu, konflik antara Indonesia dan juga Belanda semakin terus berlanjut, sehingga untuk mempercepat penyelesaian konflik, akhirnya Dewan Keamanan PBB pun membentuk United Nations Commissions for Indonesia atau UNCI, di mana UNCI ini merupakan pengganti dari Komisi Tiga Negara atau KTN. UNCI memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan KTN, karena UNCI ini berhak mengambil keputusan berdasarkan suara mayoritas.